kabarnya? Luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, begitu senangnya kita bisa berkumpul, bertemu kembali untuk beribadah, merayakan kemenangan Tuhan kita. Baik Bapak, Ibu yang berada di tempat ini maupun yang di online, sama-sama kita akan beribadah dengan segenap hati hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebenarnya hari ini adalah hari yang spesial juga. Karena hari ini tahun 2009 UNESCO menetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Dan pemerintah menganjurkan, menyarankan untuk setiap lapisan masyarakat untuk memakai batik pada hari ini. Jadi kita kasih apresiasi dan aplaus buat saudara kita yang memakai batik pada hari ini. Ya, luar biasa. Saudaraku, saya percaya kita semua masih bisa beribadah hanya karena kemurahan Tuhan saja. Jadi hari ini mari kita siapkan hati, mari dengan segenap hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita. Juga buka pikiran dan hati kita untuk mendengarkan pesannya yang hari ini akan disampaikan oleh Pastor Krisnanto. Jadi boleh kita cek HP kita apakah berada dalam keadaan silent. Dan bagi Bapak Ibu yang mau ke toilet, kami persilahkan saat ini untuk ke toilet. Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, dan saudaraku, siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa yang baik, seperti firman-Mu di dalam Mazmur 100 ayat 2. Kami mau memuji dan menyembah Engkau dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu saja. Bapa, biar Kau bicara melalui Pastor Krisnanto, sampaikan pesan-Mu kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu. Biarlah Kau berkati setiap pelayan-Mu yang sudah mempersiapkan ibadah pada hari ini. Dan kami mohon Tuhan segala fasilitas peralatan biar diberkati sehingga kami bisa beribadah kepada Engkau dengan penuh kesempurnaan. Bapa, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Masih dalam sikap berdiri, Bapak, Ibu, dan saudaraku, boleh kita angkat tangan. Kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu dan para guru dari CDC Kids. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anak-anak yang berada di depan kami ini. Karena kami percaya Engkau telah memilih mereka dari masih anak-anak. Biarlah mereka mendapat berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar diberkatilah setiap anak-anak ini. Biar hidup di dalam kebenaran. Biar masa depan yang Engkau jamin. Biar Engkau yang pimpin segala apa yang mereka lakukan. Biar hidup mereka berkenan kepadamu Bapa. Dan mereka hidup untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya Bapa, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Biar diberkati juga setiap guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa agar mereka melayani dengan hati yang penuh kasih. Bapa, kami percaya kegerakan sekolah minggu ini Engkau berkati. Kids akan dipakai Engkau Tuhan untuk menjangkau setiap jiwa juga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Selamat pagi CDC. Boleh duduk Bapak, Ibu, dan saudaraku. Ya, kita bisa berkumpul kembali bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyatukan hati kita, menyatukan suara kita. Kita mau memuji Tuhan kita Allah yang besar. Kita mau datang bawa pujian kita. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan glory.
kita katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yes. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama katakan Gloria. Gloria. Yes, amin, amin. Yes, haleluya, haleluya. Yes, thank you Lord, amin. Kau besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita mau terus, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Allah yang besar dalam hidup kita. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan di dalam hidup kita yang kita temui. Hanya Dia Allah yang sanggup menjagai kita. Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku.
Tuhan, Kau Allah yang baik. Kau baik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Semua baik, semua baik, semua baik bersamamu. Semua baik, semua baik, semua baik bersamamu. Katakan lagi Tuhan baik. Semua baik, semua baik, Yesus. Semua baik bersamamu. Semua baik, semua baik, semua baik bersama. Biar hati kami Tuhan, biar hatiku seperti hatimu, biar mataku seperti matamu, dan ku pandang semua rencanamu. Kau semua baik bersamamu.
nyatakan Tuhan di dalam hidup kami. Rencana Tuhan, rencana yang baik di dalam hidup kami Tuhan. Yes. Sembah Dia, sembah. Sikara-bara-bara, sikara-bara-bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya, Yesus Tuhan. Sikara-bara-bara, hura-hara-basya-ra-bara. Sikara-basaya-ra-bara. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Yesus adalah Tuhan kami yang kami sembah dan yang kami agungkan dan kami muliakan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar kami juga mau mendengarkan firman Tuhan yang Kau sampaikan. Kami percaya Tuhan, firman ini menjadi kekuatan bagi kami dan kami mau tetap Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Biar berikan hati Tuhan, hati-Mu. Berikan mata, cara pandang kami seperti mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami minta juga Tuhan urapi hamba-Mu. Bukakan hati dan pikiran untuk jemaat-Mu, untuk terima berkat dari firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Halo CDC Bogor. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah mengikuti ibadah ini. Kita percaya, kita sama-sama merasakan di onsite maupun di online, sama-sama merasakan kehadiran Tuhan. Nah, salah satu pagi ini saya mau share tentang bertolak lebih dalam. Firman Tuhan ini berapa bulan yang lalu, kita pada saat hari Sabtu itu
biasanya kita persiapan untuk ibadah besok, kemudian kita berdoa bersama teman-teman. Nah, ada pesan Tuhan itu, ini satu perahu, ya. Perahu ini suruh bertolak lebih dalam lagi dan tebarkan jala. Kata tiga ini yang bilang perahu bertolak lebih dalam dan tebarkan jala. Nah, saya terus, Tuhan ini kapan ya mau disampaikan? Saya merasakan, nanti deh, ini ada lagi yang lain gitu. Ternyata Tuhan ingetin, ayo kamu sampein gitu. Nah, bertolak lebih dalam, hal yang kita belajar benar-benar ada satu, supaya kita melangkah lebih maju. Tentunya ini diingatkan buat setiap pribadi kita maupun buat jemaat sedisi. Bayangkan kalau jemaat sedisi ini bergerak, maju, bertolak lebih dalam lagi, sama-sama. Nggak ada yang diem aja, disuruh bertolak dia nongkrong, duduk manis, dan kayaknya hanya nonton. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita bergerak itu maju, melangkah. Baik anak-anak muda di tempat ini yang sudah ada umur juga sama-sama bergerak. Amin. Jadi bukan hanya Pak Kris, Pastor Naftali, bukannya hanya Carousel Leader aja. Tidak, tapi semua bergerak. Katakan bertolak lebih dalam. Sekali lagi, bertolak lebih dalam. Amin. Ya, firman Tuhan diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Oke, kita akan siap baca bergantian. Yang sebelah sini adalah ayat ganjil, ya. Yang sebelah kiri saya yang genap, ya. Dengan suara nyaring. Lukas 5 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3 yang sebelah kanan. Ada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2 sebelah kiri. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Next. Ya, 1, 2, 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Sama-sama, ayat 5, 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saya kembali ke ayat 1. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret, danau Genesaret. Danaunya besar, ya. Dan sedang orang banyak mengerumuni dia. Dia hendak mendengar firman Tuhan. Bayangkan, beberapa nelayan mengerumuni Yesus. Di rumah-rumah nelayan ini sudah nggak bisa tertampung lagi dengan rombongan yang begitu banyak. Nggak ada satupun rumah yang bisa menampung. Sehingga orang banyak ini mulai dibawa ke pinggir danau, pantai danau ini. Ya, sehingga
pinggiran pantai pun sama. Yesus merasakan bersama-sama mereka, orang itu merasakan berdesakan. Dan sesuatu yang antusias sekali orang ini ingin mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan, pesan-pesan Tuhan dalam firman Tuhan ini. Ternyata Yesus melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Maka perahu ini dipilihnya lah, perahu yang dibilang tuh salah satu perahu yang dipilih Yesus, yaitu perahu Simon. Yesus itu melihat dengan berdesakan ini, rasanya aku melangkah untuk minta, untuk menyuruh supaya meminjamkan perahu, meminta kepada Simon naik ke perahu itu. Ketika naik di perahu itu, dan Yesus tuh menyuruh Simon untuk bertolak sedikit aja, jauh, ya. Dan Yesus itu mengajar. Saya percaya pada saat sekarang ini kita punya speaker, suara nyaring, toa, bisa dengar jauh itu. Kebayang pada saat itu, karena Yesus saya yakin suara Yesus itu nyaring dan siapapun pasti bisa mendengarnya karena dia full power, ada kuasa ketika menyampaikan firman Tuhan ini. Dan setelah mereka diajar, ya, bicara ini tentang sesuatu, dia belajar terus untuk mengajarkan murid-muridnya bahwa ayo kamu harus lebih dalam lagi. Dan kita belajar hari ini untuk kita bisa lebih dalam lagi, ada 3 hal yang kita untuk bertolak ke tempat lebih dalam. Yang pertama, izinkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menerima dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, taat untuk melakukan firman Tuhan. Minimal ada 3 untuk kita bisa bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi. Izinkan Tuhan Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita. Lukas 5 ayat 3 mengatakan seperti ini. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Yesus itu mulai fokus kepada Simon. Kata nama Simon ini dia mulai terpikirkan bahwa ini yang dia akan naik ke perahunya Simon. Berarti Yesus bukan naik ke perahunya saja, tapi di dalam kehidupan Simon. Ya, Tuhan itu naik ke perahu kita juga. Kepada keluarga kita, kepada bisnis kita, studi kita. Jangan menyerah ketika kita menghadapi tantangan apapun, ketika kita ada Tuhan di perahu kita ini, perahu kehidupan kita. Bahkan ini jemaat pun ini salah satu perahu yang cukup besar. Begitu ada tantangan, jangan pernah menyerah, atau pergumulan apapun jangan pernah menyerah. Undangan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Bangun hubungan, kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Kita tetap harus usahakan keintiman dan kedekatan dengan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa dekat sama Tuhan, kita bisa merasakan yang begitu besar manfaatnya. Saya percaya bahwa Tuhan itu sangat baik buat kehidupan kita. Kita akan mendengar suara Tuhan kalau kita dekat sama Tuhan. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sampai saat ini, siapa yang merasakan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita? Angkat tangan. Wow, ini yang Tuhan mau
kepada setiap pendengar hari ini, pendengar firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga mau lebih lagi masuk, ya, kita tuh akan menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan jemaat CDC, dengar pada pagi ini, engkau dipanggil datang untuk ke tempat ini. Engkau dipilih untuk datang ke tempat ini. Sehingga kita semua itu merasakan bahwa Tuhan itu menggiring kita, dan melalui Roh Kudus Dia ingatkan kita untuk datang ibadah, datang kersel, datang doa, bukan karena terpaksa, tapi kesukaan. Datang untuk baca firman Tuhan, datang untuk berdoa, bersekutu, bukan karena terpaksa, tapi kesukaan. Kalau di Kersel itu, kalau kita ngelihat begitu kita kumpul, kalau terpaksa tuh pasti kita, aduh, nggak enak gitu. Ada satu ganjelan. Tapi kalau kesukaan itu menjadi satu, iya, aku kangen untuk bisa ketemu. Jadi suka. Karena apa? Gereja adalah keluarga. Di Kersel pun sama. Ini adalah satu keluarga. Keluarga di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini kita izinkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau buka hati kita izinkan Tuhan? Angkat tangan. Buka hatimu, izinkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Kadang kita percaya sama Tuhan, tapi Tuhan tunggu di luar pintu. Tuhan itu hanya penunggu. Tunggu apa? Tunggu perintah kita. Tuhan tolong saya. Tuhan bantu saya. Tuhan tunggu rumah saya. Kita berdoa tuh sesuatu, memerintahkan Tuhan. Tolong Tuhan lindungi. Ya, ini yang kita tanpa disadari. Kita harus tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Buka telinga, hati, pikiran kita untuk bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan perintahkan. Kita ini anak-anak Tuhan ini standby. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang agung. Biar Tuhan yang memerintah kita. Bukan Tuhan yang diperintah oleh kita. Bukan, tapi kita tunggu perintah dari Tuhan. Perintah Tuhan ini ada di firman Tuhan. Kadang-kadang kita lihat sesuatu, kita belajar dari nelayan-nelayan tadi. Nelayan ini hidupnya sederhana. Yesus ada di situ bersama nelayan-nelayan yang rakyat biasa, rakyat jelata. Tapi dicatat di Alkitab ini, pembesar-pembesarnya, orang-orang yang terbesar di situ nggak ada bersama Yesus, nggak ada. Hanya nelayan. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita adalah benar-benar tuh mau, Tuhan aja mau datang kok kepada kita. Ketika kita membuka hati, Tuhan datang. Tapi kembali lagi bahwa jangan cukup sampai di situ. Izinkan masuk. Yesus itu masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi bukan Yesus itu tunggu di luar, masuk di dalam hati kita. Sehingga kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami lebih lagi pengalaman ini bersama Tuhan. Dan yang kedua, menerima dan mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Wow, ini kita perlu belajar menerima dan mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Lukas 5 ayat 3
B menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Kita mau diajar, mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini. Kita perlu sesuatu ini diajar terus pengenalan akan Tuhan. Bahwa di dalam pengenalan akan Tuhan, ini kita benar-benar tuh, kita akan menjadi sesuatu ketika firman ini ada di dalam kehidupan kita, maka iman kita akan kuat. Iman kita akan bertumbuh. Kenapa di Kersel ini kita sharing firman Tuhan? Minggu kita dengar firman Tuhan. Bahkan kita ada morning blessing firman Tuhan juga. Coba kalau kita serap tiap hari, kita renungkan melalui morning blessing setiap hari. Kita aplikasikan, kita praktekkan. Itu sangat luar biasa. Saya hanya sarankan, morning blessing ini dengar dan dilakukan, direnungkan. Sehingga menjadi sesuatu kekuatan, maka iman kita semakin bertumbuh. Halo, CDC, hari ini dengar firman Tuhan. Tuhan mau ajar kita melalui firman Tuhan. Ketika kita terus antusias, pagi-pagi, wow, di sini itu luar biasa. Ibu Meli, Pastor Naftali, pagi-pagi dia udah bangun jam 4. Kita tuh masih selimutan. Kita tuh masih, nanti dulu bangunnya. Rasanya belum mau bangun. Dia bangun. Konsisten loh, kirim morning blessing ke grup family. Ya enggak? Setiap pagi. Siapa yang diberkati? Beri tepuk tangan dong. Wow. Itu baru menggunakan WA grup, tinggal centreng bangun. Tapi usahanya apa? Bangun paginya. Tangan mah cuma klik. Kayak gitu. Usahanya sedikit, tapi dampaknya banyak. Amin. Coba deh. Saya pernah ngalami juga, mungkin Bapak Ibu dan saudaraku, morning blessingnya gak muncul. Itu di grup tuh udah teriak-teriak, weh, morning blessingnya gak muncul, kemana. Itu rasanya tuh antusias banget. Sesuatu tuh menunggu-nunggu. Halo? Betul? Ya? Nah, ini yang coba renungkan bahwa Tuhan tuh kasih makanan rohani. Supaya dikunyah, dirasakan, dinikmati itu makanan rohani itu. Enak gak? Enak. Kalau terbiasa rasanya tadi sampaikan enggak ada morning blessingnya, teriak, mana nih morning blessingnya? Itu seperti itu. Ya. Jadi firman Tuhan itu benar-benar tuh merubah kehidupan kita. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu melewati hal-hal tentang pendengaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran Tuhan melalui firman-Nya diabaikan, saya kasih tahu, pertumbuhannya akan kerdil. Pertumbuhan rohaninya akan kerdil dan akan mati. Kayaknya orang Kristen tuh udah bertahun-tahun, tapi kita enggak mendengar pesan-pesan Tuhan, enggak merespon. Lama-lama dia akan kerdil, layu, dan mati. Itu kehidupan rohani yang sebenarnya. Tapi kalau ketika firman Tuhan itu terus kita kunyah, kita cerna, kita ambil sesuatu respon, maka timbullah iman. Mendengar, pendengaran akan firman Tuhan itu iman yang kuat.
kita merasakan, ya, begitu kita merasa ada penyertaan Tuhan, kenapa? Kita bisa merasakan kedekatan sama Tuhan. Karena Tuhan menuntun melalui firman-Nya setiap hari, amin. Dan firman itu bermanfaat untuk menegur kita. Kalau salah tuh langsung, pak, aduh ini aku salah. Aku nih salah banget deh, melakukan yang salah, sadar gitu. Kadang-kadang tuh orang ditegur Tuhan, dia merasa enggak salah, pura-pura lupa, pura-pura enggak ingat. Bisa kayak gitu. Rasanya enggak merasa bersalah. Tapi di sini enggak ada loh. Ya, di sini enggak ada. Saya lihat jemaatnya antusias. Begitu ada teguran Tuhan, ya aku salah Tuhan. Nah, bermanfaat untuk menegur kesalahan, memperbaiki kesalahan kita. Kita diubah, kita punya salah, oh ya Tuhan ampuni ya, saya punya salah. Dan saya percaya Tuhan tuh mendidik kita supaya tetap di jalan kebenaran. Nah, kebenaran ini merasakan, coba deh kalau kita mundur beberapa tahun yang lalu sebelum kita percaya sama Tuhan. Hidup kita tuh kayak gimana? Hidup kita tuh seperti apa? Tapi begitu kita percaya kepada Yesus, mulai dari titik itu ada titik pencerahan. Amin. Ada titik yang benar-benar tuh Tuhan ubahkan. Sampai saat ini kita bisa merasakan perjalanan rohani. Itu yang dibilang tuh spiritual journey. Kita mengalami Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan sampai tahun ke tahun. Dan semakin kita semakin lama, semakin bertumbuh, itu yang sehat. Semakin mengenal Tuhan, semakin punya kedekatan sama Tuhan, bahkan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang dampaknya seperti itu. Jadi Tuhan memperlengkapi, percaya Tuhan memperlengkapi kita dengan sempurna dalam segala perbuatan baik, amin. Wow, dulu kita nggak baik, sekarang berubah jadi baik. Wow, ya, itu yang kita ngalami seperti itu. Bahwa kita ngalami perubahan, tentunya menerima dan mendengar pengajaran Tuhan itu, Tuhan bicara, ya. Setelah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada Simon. Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan bicara, berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolak ke tempat yang dalam itu artinya melangkah maju untuk mengalami Tuhan, mengalami penyediaan spiritual Tuhan yang di luar pikiran kita. Berkat Tuhan tuh yang melimpah, itu ada di dalam kehidupan kita. Dia sediakan, ini yang kita rasakan, bahwa Tuhan tuh semua ingin anak-anaknya atau orang percaya, Tuhan ingin memberkati, amin. Tuhan selalu ingin memberkati dan berkatnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita meraihnya. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan kasih. Jadi benar-benar tuh bahwa ini yang kita belajar hari ini. Pada hari Jumat kemarin, saya pagi-pagi, ayo kita jalan pagi, saya bersama istri gitu. Jalan pagi kita biasa keliling kompleks. Satu di dalam pikiran itu kalau pulang itu udah, nanti kita beli bubur ya. Habis jalan pagi kok beli bubur.
Jadi setelah olahraga kita biasa beli bubur, ada di langganan itu. Sebelum sampai ke tempat bubur itu istri saya ngomong, saya tanya, Mi mau pesen berapa? 2 aja. Ya, oke. Dia bilang, aku tambah dong sama ada 1 gelas beras kencur gitu. Disampaikan seperti itu. Ya kita belum sampai ke tempat buburnya, tapi ada pesen, wah udah mulai pesen, mau ini gitu. Nah begitu sampai di tempat bubur, saya pencet belnya, itu di perumahan sih. Pencet belnya, terus keluar nanya ke saya, mau pesen berapa Om? 2, saya bilang. Udah tuh, saya diem, saya nggak tahu tuh pesanan istri saya tuh saya nggak sebutkan, enggak, saya bilang 2. Langsung kita ngobrol-ngobrol 2. Setelah ngobrol-ngobrol selesai, keluarlah bubur itu. Di bawah bungkusannya 2. Saya nggak pesan itu, ada loh itu, kencur itu dikasih. Om, ini 1 gelas beras kencur. Ini Tan, saya nggak pesen, tapi dia mau Tuhan sediakan. Amin. Nah, sesuatu hal yang kecil bahwa ketika saya nggak pesen, tapi Tuhan sediakan, tahu hatinya istri saya. Dan yang luar biasanya tuh, ini sesuatu apa kebetulan? Bukan. Dia senang sekali. Wah, Tuhan itu apa yang saya pikirkan, kok Tuhan sediakan ya. Padahal di tempat itu ada jualan tuh minuman yang tadi itu, ada kencur, ada kunyit asem, ada jeruk, ada bermacam-macam gitu. Tapi yang dia mau tuh 1 keluar, beras kencur itu. Saya sampaikan, oh iya, thank you. Dia mah, terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur. Saya merasakan, iya ya. Jadi apa yang kita mau, saya pun gak ucapkan, Tuhan sediakan. Ini sampai hari ini pun merasakan, ini yang kita belajar mengalami Tuhan. Nah, untuk mengalami penyediaan Tuhan yang spiritual natural ini, ya, itu benar-benar tuh ada kita alami dengan sederhana ini. Bisa kita alami dengan yang sederhana ini. Dalam kehidupan sehari-hari, bukan yang besar-besar, bukan. Hidup kita sering berhenti pada tempat yang dangkal, disuruh bertolak ke tempat yang dalam. Oh Tuhan, aku nggak mau, aku di sini aja, di tempat yang dangkal. Saya percaya semua orang punya pemikiran seperti itu, punya. Bukannya disuruh bertolak ke tempat yang dalam langsung nyemplung gitu. Saya pernah juga suruh nyemplung ke tempat yang dalam, di kolam yang dalam. Pada saat itu saya belum bisa berenang, yang ada minum air kembung. Iya, tapi kembali lagi Tuhan gak nyuruh yang membuat kita bahaya, enggak. Tuhan itu menyuruh benar-benar tuh dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita. Dia tahu. Simon ini disuruh bertolak ke tempat yang dalam. Jadi kita tuh kadang-kadang di pinggir, merasa aduh nyaman deh aku di pinggir deh. Biar orang lain deh yang susah, orang lain yang merasakan lebih berani lagi deh. Kita merasanya tuh takut, khawatir, ya, tidak mau ambil resiko, aman-aman aja. Dan ini kita belajar hari ini. Kalau engkau disuruh bertolak sama Tuhan, kita mau berpikir untuk tetap, ya, bahwa hal ini kita katakan bahwa ayo Tuhan, mau apa yang Tuhan untuk kami lakukan. Tuhan
sering bicara kepada kita, tapi kitanya tetap berdiam. Karena sering kita mengambil langkahnya untuk tetap di tempat. Untuk berdiam, tetap di tempat, gak berani melangkah. Tuhan tuh bukan ngasih yang kerjaan yang besar untuk lakukan yang berat-berat yang membebani hidup kita, bukan. Satu langkah maju. Saya kebayang ya, kalau saya punya ilustrasi seperti ini. Ketika ada sesuatu, Tuhan bilang maju. Tapi kita kalau diam aja, Tuhan bilang maju. Tuhan suruh. Kadang kita nggak tahu kemana gitu. Tapi kalau ketika Tuhan suruh, jalan, maju, jalan aja. Satu langkah. Enggak kemana-mana, enggak berapa langkah langsung lari, enggak. Satu langkah aja. Cik. Baru satu langkah itu tandanya apa? Kita mau. Kata mau itu yang susah loh muncul. Lebih gampang tuh menolak. Maunya tuh biasanya udah kepikir. Belum ngomong mau tapi pikirannya, waduh susahnya. Di pikirannya susah. Berat. Banyak resiko. Seperti itu. Tapi kita coba aja. Tuhan suruh maju aja. Seperti Simon ini. Bertolak yang lebih dalam. Lihat Simon juga enggak langsung responnya bagus. Dia punya berargumen juga sama Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Ini yang kita belajar hari ini, bahwa kehidupan nyaman ini kita harus ingat. Kalau Tuhan suruh, tinggalkan. Kita memilih untuk bisa jadi penonton, bukan pemain, bukan pelaku. Kadang kita hanya untuk dilayani, terus dilayani. Bukan untuk melayani. Saya bersyukur di sini volunteer itu luar biasa. Kompak, kemudian juga saling mengasihi satu dengan yang lain dan bisa menerima satu dengan yang lain. Sehingga dengan volunteer yang luar biasa ini, suatu kegerakan, lihat enggak? Gak ada yang merasakan berat sendiri gitu. Enggak, sama-sama kita bisa kerjakan sebenarnya. Dan yang ketiga kita belajar taat melakukan perintah Tuhan. Ini yang perlu ketaatan. Yang tadi ketika kita bilang mau, ketaatan ini yang harus keluar. Simon menjawab, Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi juga Simon juga ada punya pandangan, dia seorang nelayan. Yesus ini tukang kayu. Dia gak punya pengalaman tentang nelayan, tentang menjala ikan, dia gak punya pengalaman. Tapi Simon ini ahli dia, tiap hari dia menjala ikan. Jadi dia udah ngalami kerja semalam-malaman gak dapat apa-apa. Dia ngeluh, Tuhan aku udah semalaman gak dapat apa-apa. Gak ada Tuhan, gak ada yang didapat. Bayangkan gak, ketika kita kerja keras kayaknya gak dapat apa-apa. Tapi kalau Tuhan suruh, ya, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi hari ini kita belajar, ketika Tuhan suruh dalam pribadi kita, saya percaya ketika keluarga, jemaat adalah keluarga, ketika pribadi-pribadi ini dengar suara Tuhan, Tuhan suruh merespon satu dengan yang lain, jemaat ini semakin kokoh, semakin kuat. Karena apa? Tebarkan jala artinya punya kapasitas. Jadi kapasitas ini perbesar.
Suruh tebarkan jala nggak mau. Berarti kan kita nggak punya kapasitas untuk menangkap ikan. Kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Tebarkan jala, lakukan. Bahwa pengalaman kita kadang-kadang tuh kita bisa berargumen sama Tuhan. Tuhan, pengalaman aku begini, ini tantangan yang terbesar dalam mempercayai untuk taat kepada Tuhan. Karena pengalaman, Simon Petrus pun sama. Kalau dia berargumen, Tuhan aku udah punya pengalaman gini. Banyak pengalaman dia ceritakan, tapi gak melangkah, tapi gak bertindak. Coba, gak bisa dapat satu respon yang Tuhan suruh. Tapi kalau ketika bilang Tuhan, tetapi engkau yang menyuruhnya, dia tahu bahwa Tuhan yang dia kenal. Kita pun sekarang sama nih, kita hidup di dalam keluarga CDC, kita punya Tuhan yang sama. Ketika Tuhan suruh, ayo kamu tebarkan jala untuk menjaring jiwa-jiwa. Amin. Jadi benar-benar bukan punya pengalaman sendiri. Oh saya dulu dapat jiwa berapa Tuhan. Saya dulu, wow kalau doain orang sakit tuh bisa rebah gitu. Doa orang sakit bisa sembuh. Bukan itu saja, itu pengalaman yang lalu. Tapi Tuhan mau sekarang tebarkan jala. Jadi saya ajak untuk jemaat CDC, ketika kita mendengar perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk menebar jala, untuk pergi bertolak ke tempat yang lebih dalam, berarti kita masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam kegerakan Tuhan, masuk dalam kehidupan bersama Tuhan. Nah, ini yang kita belajar hari ini, bersandar pada pengertian Tuhan, bukan pada pengertian sendiri. Saya percaya ketika kita mau kapasitas ini diperlebar, tempat ini gak cukup. Jadi tempat ini akan terus bertambah, jiwa-jiwa akan bertambah. Mulai hari ini, buka pemikiran kita. Karena Tuhan yang suruh, aku akan menebarkan jala. Katakan itu. Karena Tuhan yang suruh, aku akan menebarkan jala. Untuk menjaring jiwa-jiwa. Amin. Jadi kalau kita semua bergerak, jemaat di sini bergerak. Menjaring, menjangkau jiwa-jiwa. Bahwa sesuatu itu bergerak, kegerakannya apa? Sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan hanya aktivitas yang biasa, rutinitas, bukan. Kita melayani itu, melayani jiwa-jiwa. Goalnya di situ. Bahwa menemukan panggilan yang mulia. Lukas 5 ayat 10 mengatakan seperti ini. Ya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Setelah mereka menerima mujizat dari Tuhan, menebarkan jala, bertolak ke yang lebih dalam, menebarkan jala, maka dia dapat ikan banyak, dapat mujizat. Enggak berhenti sampai di situ. Mereka menemukan panggilan Tuhan yang mulia. Amin. Menjadi penjala manusia. Petrus diubah. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dalam satu hari. Jadi panggilan kita juga sama, bisa mendapatkan panggilan yang sejati di dalam Tuhan. Bukan kita fokus kepada harta. Harta itu kita butuh. Kebutuhan kita pengen punya uang, punya harta, punya apa tabungan. Enggak apa-apa, normal itu bagus. Tapi begitu fokusnya kepada harta, jangan ini. Karena harta itu akan binasa. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu yang kekal. Jadi pikirkanlah yang tidak kelihatan. Amin.
Jadi menjangkau jiwa-jiwa ini sama dengan tujuannya Tuhan juga. Tuhan melayani ini, dia lihat Petrus, satu orang ya, kemudian dia fokus sama Petrus melalui pendekatan. Dia nggak menyuruh langsung dengan kuasa Tuhan, dia langsung suruh pergi kamu ke tengah, enggak. Tapi Petrus itu diingatkan, Tuhan minta kamu bertolak. Kita sama nih, dalam kehidupan gambaran Petrus itu, Petrus ini diri kita sendiri. Nah, Tuhan panggil kita di dalam kehidupan kita, menjangkau jiwa-jiwa, kemudian ke tempat yang lebih dalam, betul, banyak tantangannya. Kadang banyak rintangannya, kadang ada angin besar, ada ombak besar. Dalam kehidupan kita sama, banyak rintangannya. Tapi di sini ketika Tuhan yang suruh, pastikan bahwa Tuhan itu menyuruh pasti juga melindungi kita dari bahaya apapun. Jadi bagian kita hari ini, kita dapat pesan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua, bahwa ayo izinkan Tuhan masuk dalam hatimu, ya, dalam kehidupanmu, menerima dan mendengar pengajaran Tuhan, responi setiap hari, ya. Kemudian taat untuk melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya terakhir Tuhan itu bicara kepada kita. Tuhan mau masuk dalam panggilan yang sejati. Menemukan panggilan yang sejati untuk menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita bukan orang-orang yang biasa lagi. Kita menjadi orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan karena kita ambil bagian, ya. Itu yang kita pesan firman Tuhan buat kita semua. Terima kasih juga untuk waktu yang boleh diperpanjang karena ini rumah sendiri. Ya, saya senang bahwa kita nih di sini dalam 1 tahun lebih kita punya satu kegerakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tanamkan ini, ya. Di bulan Desember kita ada Natal. Jadi Natal tuh ada jiwa-jiwa baru. Seneng gak? Seneng. Jadi semua Carousel Leader gerakan membernya untuk ngalami panggilan Tuhan yang mulia. Panggilan Tuhan yang sejati. Saya sebenarnya ada kesaksian tapi saya tutup aja karena waktunya sudah melewati. Nanti next ya. Ya, saya mau bagikan satu deh. Ini di depan ini, nah ini ada gedung ya. Gedung ini di Kuningan. Ini kantornya, kalau Bapak Ibu tahu produknya Bodrek tuh. Tuh kalau sakit kepala ini yang dia bikin, Tempo Scan Tower. Saya cerita sedikit aja. Bahwa gedung ini 32 lantai. Ini tahun 2011. Saya seorang pekerja dikasih tugas untuk bikin ini logo di atas gedung itu. Ya, di atas gedung. 32 lantai. Kemudian ini di lobinya. Kemudian ini di depannya. Belum lagi ada 2 yang sulit adalah air mancur. Mangkok air mancur yang besar, kurang lebih 3 meter gitu ya. Nah, saya kasih tahu, saya ingat ini berarti pertama kali saya bikin ini. Saya belum punya pengalaman. Tapi karena pertolongan Tuhan, semua bisa kelihatannya oh bagus ya. Nggak tahu saya nangis terus. Jadi semua ini kelihatannya oh berhasil bagus, tapi perjuangannya seperti itu.
kalau kita melangkah satu titik, cek gitu ya. Nah, hasilnya belum tahu. Melangkah lagi satu titik lagi. Kedua, titik itu makin tik, 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 tik. Nanti bisa ditarik jadi benang merah. Jadilah sesuatu karya nanti. Dalam kehidupan pun sama. Kalau dikasih beban yang berat, pada saat itu saya bilang, oh saya nggak bisa. Saya tolak, saya nggak mau, pusing, ngapain gitu, ngerjain gini. Enggak, tapi saya balik, nggak bisa betul, saya sadar itu nggak bisa, nggak punya kemampuan betul. Tapi saya ingat bahwa, saya punya Tuhan, bukan secara ngomong, saya punya Tuhan gitu ya, enggak, tapi hati saya itu tenang. Ada ketenangan, padahal itu di depan mata tuh beban yang berat. Nggak bisa saya kerjakan, tapi saya merasakan ada ketenangan. Itu yang tandanya Tuhan itu seperti itu, dekat sama kita. Ya, ketika tenang itu, saya dikasih ide-ide, ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, itu titik-titik itu, tik, 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 tik. Wujudnya apa? Belum ada wujud namanya titik, belum ada apa-apa. Jadi hanya kumpulan titik-titik, titik. Bayangin deh ya, kalau di kertas itu mau melukis hanya titik-titik-titik. Enggak ada wujudnya, enggak ada. Tapi titik itu ditarik, oh jadi garis, jadi garis, jadi garis, jadi garis. Jadilah bentuk. Jadilah hasil, ya, karya. Nah, bagi anak-anak muda juga sama, ini bisa diterapkan dari sekolah, studi, ini banyak tugas, yang kuliah, apapun deh, pokoknya yang kita merasakan kan kehidupan ini, kita hidup di dunia ini ya kita harus jalankan dengan baik. Tapi sekali lagi, jangan pernah mengeluh. Mengeluh itu stop sampai di situ, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Tapi kalau kita sulit apapun, kita bawa dalam doa, Tuhan ini aku sulit. Nah itu pelayanan juga sama, begitu dikasih tugas pelayanan, aduh ini mah bukan saya. Dari member mau suruh jadi care leader gitu, aduh ini bukan saya. Jangan seperti itu. Kembali lagi bahwa kalau kita nggak mampu, betul dari dulu kita nggak mampu. Bukan kita mampu gitu, enggak, kita nggak mampu tapi mau belajar gitu. Mau belajar, mau cari tahu, mau tekuni, ya, mau bergaul dengan teman-teman. Kalau kita sendiri punya beban berat sendiri, pusing sendiri. Tapi kalau kita punya di Karsel ini bagi-bagi, kita bagi, ceritakan beban kita. Begitu kita ceritakan itu sesuatu yang dapat hal yang baru. Kita merasakan beban kita terangkat, enggak seluruhnya, tapi merasakan keluar dari hati kita, pikiran kita. Tolong doakan, tolong bantu ini. Respon juga yang dengernya, jangan ngapain lo gitu. Enggak gitu. Ya, jadi benar-benar tuh care, kita saling berbagi, saling mengasihi, dan saya percaya bahwa hari ini kita dapat berkat yang luar biasa. Tuhan ingatkan terus, bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jala. Pesannya itu aja ya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, pastikan anggur dan roti ada yang sudah dibagikan. Apakah ada yang belum mendapatkan, bisa dibantu? Ada yang belum mendapatkan, bisa angkat tangan? Sudah ya? Mari kita nyanyikan Tiada Yang Sepertimu. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri.
Ya Tuhan itu baik. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada hari ini Tuhan katakan, aku menyertaimu. Aku menyertaimu. Bila Tuhan menyertai, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kita bersyukur hari ini boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum mengambil perjamuan kudus, kita akan bacakan sama-sama iman rasuli. Kita akan bacakan sama-sama di depan, karena inilah yang kita percayai, karena inilah yang kita yakini. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita siapkan, di tangan kita ada roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di roti kita ada ayat firman Tuhan, kita baca sebentar. Mari kita angkat roti ini di atas kepala. Inilah tubuh yang terpecah karena dosa dan pelanggaran kita semua. Pemberontakan kita, semua kebodohan kita, kekerasan kepalaan kita, kedegilan kita, itu yang dibayar di kayu salib. Oleh karena itu, tinggalkan cara hidup yang lama. Tetap percaya dan hormati Tuhan apapun situasimu hari ini. Ambillah dan makanlah dalam nama Yesus. Kita siapkan anggur. Kita angkat anggur ini tinggi. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Darah adalah kehidupan. Dan kehidupan bicara kehidupan Yesus yang penuh kuasa dan mujizat. Dia mau supaya kita percaya hidup juga bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Kita hidup di dalam kemenangan, di dalam nama Yesus, karena ada kuasa Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Dia sudah mencurahkan darahnya bagi kita semua. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kita mengucapkan
mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan perlindungan. Dan jemaat ini kami bersyukur untuk jemaat yang terus mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengalami kedekatan dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Yesus. Kita sama-sama kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus katakan amin. Ya, luar biasa. Terima kasih Pastor Chris. Saudaraku, ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat bertolak ke tempat yang lebih dalam agar rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu pertama, mengizinkan Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Kedua, menerima dan mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Ketiga, taat melakukan firman Tuhan. Boleh sekali lagi kita kasih aplaus buat Pastor Krisnanto. Saudaraku, kita percaya bahwa kita ada di sini hanya karena kemurahan Tuhan. Boleh colek kiri kanan, depan belakang, atas bawah sambil katakan, kamu ada di sini karena kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku, saat ini kami mau menyambut bagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kalau tidak keberatan untuk mengangkat tangannya, kami mau menyambut Bapak Ibu dan Saudaraku. Ya, ada di sebelah kiri saya. Selamat datang saudara. Di sebelah kanan saya juga selamat datang Ibu. Welcome home. Buat saudaraku dan ibu, setelah ibadah ini, tim Hello dari CDC Bogor mau berbincang-bincang untuk mengenal Anda lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa beribadah saat ini karena ada orang-orang yang membayar harga. Karena ada orang-orang yang mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan materi, agar kita dapat beribadah saat ini. Saat ini sama-sama kita akan katakan 3, 2, 1, thank you volunteers. Ibadah umum pada minggu depan 9 Oktober akan dilayani oleh Pastor Winston Yeskiel dari ICC Bandung. Pastikan Bapak Ibu dan Saudaraku mengikuti ibadah minggu depan, juga mengajak kenalan atau saudara. Untuk CDC Kids, nah ini Bapak Ibu dan Saudaraku, bagi yang memiliki putra atau putri ataupun kenalan dan saudara yang belum bergabung bersama CDC Kids, boleh untuk diajak di C-Kids ini, di sekolah minggu CDC. Anak-anak diajar kebenaran firman Tuhan dengan permainan dan kegiatan yang sangat menarik. Jadi jangan tunggu lagi, minggu depan mari kita bawa anak-anak, kenalan saudara kita untuk bergabung di ibadah anak C-Kids. Bapak Ibu dan Saudaraku, pada tanggal 23 Oktober akan diadakan penyerahan anak. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang memiliki anak
yang belum menyerahkan secara khusus kepada Tuhan, boleh mendaftar di nomor yang tertera pada layar. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau kita menyerahkan anak kita, itu sama dengan kita mengakui kedaulatan Tuhan terhadap anak kita. Biar kita serahkan anak kita, masa depannya hanya kepada Tuhan kita. Untuk mesbah doa diadakan via Zoom online setiap Senin pukul 19.00 atau jam 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah mesbah doa ini. Di sini kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, juga bagi pergumulan dan setiap persoalan kebutuhan jemaat. Juga ada doa Kamis malam. Doa Kamis malam ini diadakan secara onsite di Sekretariat CDC Bogor, Perumahan Panorama Pamoyanan, Ruko nomor 3. Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami jam 6 sore. Di sini kita akan berdoa, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mendengar suaranya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang membutuhkan layanan konseling, juga layanan doa, dapat menghubungi Ibu Rosi atau Ibu Natalia. Mereka dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati akan membantu Bapak Ibu dalam pelayanan konseling. Bapak, Ibu, dan saudaraku, di dalam suatu kelompok besar seperti ini, mungkin kita nggak bisa terlalu mengenal lebih dalam. Untuk itu, kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudaraku untuk bergabung di dalam Carecel. Bapak Ibu dapat memilih Carecel sesuai dengan kebutuhan dan waktu Bapak Ibu. Ada Carecel keluarga, ada Carecel khusus ibu-ibu, ada Carecel youth dan teens. Bapak Ibu tinggal memilih sesuai waktu dan kebutuhan Bapak Ibu. Jangan lupa, setelah ibadah ini selesai, kita akan kumpul per Carecel untuk saling mendoakan. Setelah itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku boleh menikmati snack yang telah disediakan. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudaraku, saya percaya kalau apapun yang ada pada kita saat ini, kita bisa menikmatinya hanya karena seizin Tuhan. Dan apapun yang ada pada diri kita saat ini, semua hanya titipan Tuhan. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, marilah kita memberikan dengan hati yang penuh dengan kerelaan, penuh dengan sukacita. Saya akan bacakan ayat dari 1 Tawarik 29 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan ke dalam amplop coklat yang berada di bangku Bapak Ibu atau melalui transfer dengan men-scan QR code yang ada pada amplop tersebut. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan untuk dana diakonia dan juga untuk perpuluhan. Dana diakonia ini adalah untuk membantu jemaat yang membutuhkan. Sebelum memberi, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak yang baik, bahkan Engkau terlalu baik bagi kami. Kami tahu Tuhan, apa yang ada pada kami semua hanya titipan dari-Mu Tuhan. Dan kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan, kepada pekerjaan-Mu Tuhan, biar kami memberikannya dengan tulus hati, biar kami memberikannya dengan sukarela, biar kami memberikannya dengan penuh sukacita, dan biar pemberian kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Biar pekerjaan kami Kau berkati. Biar Kau berikan juga berkat kepada setiap dari kami yang memberi. Karena kami memberi dengan sukarela. Bapa, terimalah persembahan kami. Biar Engkau bisa pergunakan untuk pekerjaan-Mu, untuk jemaat-Mu juga. Kami berdoa
di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi, katakan amin. Demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Mari Bapak dan Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama mengatakan Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu meneguhkan kami. Kami adalah umat pilihan-Mu. Kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Kami dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga kami berdoa Tuhan. Kami sepakat Tuhan memberkati keluarga dengan hidup rukun dan damai. Setiap usaha apapun, pekerjaan apapun, pelayanan, bahkan di gereja, di luar, di pekerjaan apapun Tuhan berkati. Setiap usaha kami percaya Tuhan akan tolong, sehingga kami dimampukan. Dari kami yang hanya mau, kami hanya mau melangkah apa yang Tuhan suruh, kami percaya ada satu penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan perlindungan Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam pergumulan apapun hari ini, kami percaya Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang takut diberi keberanian, diberi kekuatan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pemeliharaan jemaat-Mu. Kami percaya semakin lama semakin kuat iman di dalam jemaat-Mu. Roh Kudus yang menyertai jemaat-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat, terimalah damai sejahtera dari Tuhan. Terimalah sukacita dari Tuhan. Terimalah perlindungan, berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang baru buat jemaat ini. Semakin kuat untuk menghadapi hari esok yang penuh pengharapan. Kami percaya, terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam setiap kehidupan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan. Happy Sunday. Happy Sunday CDC.